Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi bab 11 yaitu analisis butir soal dan pengolahan skor dengan AI Tools. 11.1 Perhitungan manual dan otomatis. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik telah tercapai setelah mengikuti proses pembelajaran. Salah satu kegiatan penting dalam evaluasi adalah analisis butir soal. Analisis ini bertujuan untuk menilai kualitas setiap soal agar instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa secara tepat. Analisis butir soal dapat meningkatkan kualitas soal, kompetensi guru, serta hasil belajar peserta didik. Analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan otomatis. Pada perhitungan manual, guru menghitung skor siswa terlebih dahulu, kemudian menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal penggunaan rumus statistik. Tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui apakah soal termasuk mudah atau sulit. Sedangkan daya pembeda menunjukkan kemampuan soal dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Namun, proses manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketelitian yang tinggi, karena seluruh data harus dihitung secara rinci. Seiring berkembangan teknologi, analisis butir soal ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi seperti Anates, SPSS, Microsoft Excel, maupun sistem berbasis AI. Guru hanya perlu memasukkan data jawaban siswa, kemudian sistem akan menghitung seluruh indikator kualitas soal dengan cepat dan akurat. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses evaluasi serta mengurangi kesalahan perhitungan. Selain itu, membantu pengolahan skor, AI juga mampu menganalisis kualitas soal, mengidentifikasi pola kesalahan siswa, memberikan rekomendasi perbaikan soal, serta menyusun laporan hasil evaluasi secara otomatis. AI juga dapat mengoreksi jawaban, menghitung nilai akhir, dan menyajikan hasil belajar dalam bentuk tabel maupun grafik sehingga memudahkan guru dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran. Meskipun memiliki banyak keunggulan, AI tidak dapat menggantikan peran guru sepenuhnya. Hasil analisis yang diberikan tetap memerlukan interpretasi dan pertimbangan profesional dari pendidik. Oleh karena itu, kombinasi antara kemampuan guru dan pemanfaatan teknologi AI menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan pemanfaatan AI untuk analisis taraf kesukaran, daya pembeda, distraktor, dan paskoran otomatis. Perkembangan teknologi AI sangat membantu proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat. AI dapat mengolah daya hasil tes, menganalisis kualitas soal, serta melakukan penilaian secara otomatis sehingga membantu guru dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Yang pertama, analisis taraf kesukaran. AI menghitung tingkat mudah atau sulitnya suatu soal berdasarkan jumlah siswa yang menjawab benar. Hasil analisis membantu guru memilih soal yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, analisis daya pembeda. AI menganalisis kemampuan soal dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apakah suatu soal layak digunakan atau perlu diperbaiki. Yang ketiga, analisis distraktor.
AI mengevaluasi efektivitas pemilihan jawaban pengecoan pada soal pilihan ganda. Distraktor yang kurang berfungsi dapat diidentifikasikan dan diperbaiki agar soal lebih berkualitas. Yang keempat, paskoran otomatis. AI memberikan penilaian secara otomatis termasuk pada soal esai dengan membandingkan jawaban siswa terhadap kriteria penilaian. Proses ini membantu penilaian lebih cepat, konsisten, dan mengurangi kesalahan manusia. Jadi, AI berfungsi sebagai alat bantu yang mempercepat analisis butir soal dan proses penilaian, sehingga guru dapat memperoleh hasil evaluasi yang lebih efektif dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan beberapa aplikasi AI, yaitu ChatGPT, Google Bard, Gemini, Question, dan Quillions dalam membantu analisis butir soal dan pengolahan skor pada evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, aplikasi pertama adalah ChatGPT. ChatGPT adalah aplikasi AI yang berbasis percakapan. Jadi, kita bisa berkomunikasi seperti chattingan biasa. Kita bisa memberi jawaban atau perintah, lalu ChatGPT akan memberikan jawaban. Bisa memberikan jawaban, penjelasan, dan juga saran. Dalam analisis butir soal, ChatGPT bisa membantu mengecek apakah soal sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan apakah bahasa dalam soal sudah jelas dan apakah sudah tepat untuk mengukur kemampuan siswa. Contohnya pada soal teks eksposisi, ChatGPT bisa membantu mengecek apakah soal sudah benar-benar mengukur gagasan utama atau isi teks. Dalam pengolahan skor, ChatGPT juga bisa membantu menjelaskan hasil nilai siswa dan menunjukkan materi mana saja yang belum bisa dipahami. Lalu, aplikasi yang kedua ini adalah Google Bard. Google Bard adalah aplikasi AI dari Google yang dirancang untuk memberikan jawaban, informasi, dan juga ide berdasarkan perintah pengguna. Cara kerjanya adalah memahami teks atau pertanyaan, lalu menghasilkan respon yang sesuai. Dalam analisis soal, Google Bard bisa membantu guru membuat variasi soal dari satu materi. Misal, dari teks tentang lingkungan bisa dibuat tentang soal tentang isi teks, alasan penulis, dan pendapat dalam teks. Sedangkan dalam pengolahan skor, Google Bard bisa membantu melihat pola jawaban siswa, sehingga guru ini bisa mengetahui bagian mana saja yang sudah dikuasai dan juga bagian mana saja yang belum dikuasai oleh siswa. Lalu, yang selanjutnya itu ada Google Gemini. Google Gemini ini adalah perkembangan dari Google Bard yang memiliki kemampuan lebih canggih. Karena apa? Karena bisa memahami berbagai bentuk data seperti teks, dokumen, tabel, dan juga gambar. Kemampuan ini disebut multimodal, yaitu bisa mengolah banyak jenis informasi sekaligus. Dalam analisis butir soal, Gemini bisa membantu mencocokkan antara tujuan pembelajaran, kisi-kisi, dan soal agar semua indikator sudah terpenuhi. Dalam pengolahan skor, Gemini bisa membantu menganalisis data nilai siswa seperti rata-rata kelas, dan juga tingkat ketuntasan dan hasil tiap indikator pembelajaran. Lalu, yang selanjutnya ini ada Google Question. Question adalah aplikasi AI yang menggunakan teknologi yang disebut Automatic Question Generation atau AKG, yaitu teknologi yang bisa mengubah teks menjadi pertanyaan secara otomatis. Jadi, kita di sini cukup memasukkan sebuah bacaan, lalu sistem akan membuat soal dari isi teks tersebut. Dalam analisis butir soal, Question membantu melihat apakah informasi penting dalam teks ini sudah muncul dalam soal. Contohnya, dalam tes tentang gempa bumi, ini bisa dibuat soal tentang penyebab, proses, dan juga dampaknya. Lalu, dalam pengolahan skor, hasil jawaban siswa bisa digunakan untuk melihat bagian materi mana nih yang paling banyak salah. Lalu ada juga aplikasi terakhir, yaitu Quillions. Quillions adalah aplikasi AI yang menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP, yaitu teknologi yang
yang membuat komputer bisa memahami isi bahasa manusia. Dengan NLP, aplikasi ini bisa membaca teks, memahami isi pentingnya, lalu mengubahnya menjadi pertanyaan. Dalam analisis butir soal, Quillions membantu membuat soal berdasarkan bacaan seperti gagasan umum, informasi penting, dan juga kesimpulan teks. Dalam pengolahan skor, hasil dari soal tersebut bisa digunakan untuk melihat tingkat pemahaman siswa terhadap bacaan. Nah, meskipun AI ini sangat membantu, tetapi tetap harus ada peran guru. Kenapa? Karena untuk mengecek hasilnya, karena AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti dari guru. Guru tetap yang menentukan keputusan akhir dalam pembelajaran. Jadi, setiap aplikasi AI punya fungsi masing-masing. Seperti ChatGPT untuk percakapan dan analisis soal, Google Bard untuk membuat variasi dari soal, dan Gemini untuk analisis data dan dokumen. Sedangkan Question dan Quillions untuk membuat soal otomatis dari teks. Dengan bantuan AI, evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia bisa menjadi lebih mudah, cepat, dan juga efektif. Mungkin hanya itu yang bisa dari kelompok jelaskan, dan terima kasih.